Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, pagi kali ini saya mau mengecek indukan saya. Ini anaknya udan mas 2. Ya, udan mas Mojopahit indukannya ini. Jantan udan mas Mojopahit, betina juga udan mas Mojopahit. Oke, ini anaknya kemarin stres teman. Ya, dua-duanya ini stres. Terlihat dari sayup mata dan bulunya mengembang. Akhirnya indukannya tidak mau ngeloloh. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal itu, PIA-nya bulu mengembang dan jalan agak sedikit sulit, biasanya diloloh tapi tidak kenyang. Nah, terapinya bagaimana, Mas? Terapi saya kalau ada PIA macam ini, cukup kasih Super N dan kita loloh sekiranya ada isinya perut. Nah, seperti sakit-sakit biasa itu ya. Sekiranya isi perutnya ada saja, nggak usah kenyang-kenyang. Dan jangan lupa untuk mengondisikannya, karena ini sudah bisa mabur, bisa terbang. Harusnya dengan umur segini, ciri-ciri ekor segini itu kalau terbang sudah bisa kembali ke sarangnya. Tapi ini belum bisa teman. Ya, karena stres tadi mempengaruhi segala aktivitasnya. Nah, ini sorenya kita naikkan ke sarang seperti ini. Ini nanti paling siang kita tengok sudah di bawah lagi. Nah, ini kemarin tidak di sini tempatnya di kandang luar. Ini saya pindah ke sini karena saya eman. Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau di sini kan mantonya enak, depan pas tempat saya duduk setiap hari. Nah, di kandang. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami seperti ini, cukup seperti yang saya bilang tadi. Tapi ingat, sorenya harus dinaikkan. Fungsinya apa teman? Kalau nggak ada naikkan, sama saja seperti yang saya upload tadi. Seperti orang yang sia-sia dalam pengobatan. Karena apa teman? Kalau nggak akan naikkan, nanti akan berakibat fatal, masuk angin dan lain-lain. Oke. Yang ini indukan dan mas Mojopahit dan Mega Mendung. Mojopahit alhamdulillah sudah bagus anaknya. Ini kemarin sudah bertelur, tapi telurnya saya pindah. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, pemindahan telur dilakukan karena satu, untuk menyelamatkan telur tersebut supaya tidak pecah, karena anaknya masih belum bisa mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk mempercepat reproduksi. Tapi intinya menyelamatkan telur itu tadi, karena sangat rawan sekali kalau ada telur posisi anaknya sudah besar seperti ini. Ini anakan sudah umur 1 bulan teman ya. Yang kemarin saya upload pertumbuhannya, kalau teman-teman mengikuti terus tutorial ternak saya, YouTube saya, pasti paham dengan indukan ini. Ya, ini bulu paruhnya, di bawah paruh sudah genap. Ini insya Allah sudah siap saya sape. Tapi berhubung telurnya nanti kalau saya percepat, ya masih saya taruh sini. Ya, sesuai trik yang saya kasih kemarin. Kalau telur perkutut Mojopahit kita, indukan terbaik kita, masih dipercepat, maka solusinya kita harus membiarkan anak-anaknya tetap bersama indukannya, jangan diambil. Ini kunci ya teman-teman, untuk kalau mau mempercepatan, kuncinya seperti ini. Anak-anaknya jangan diambil, walaupun keadaan anaknya ini sudah bodol bulu, sudah besar dan siap disape. Tapi selama telur indukan ini Anda percepat, Anda jangan ambil anaknya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau enggak nanti bisa stres indukannya. Loh mas, kalau diambil itu apa nanti enggak stres indukannya? Ya tergantung. Kalau indukan kita baik, bagus ya enggak. Nyatanya ini saya percepat ya enggak stres. Produksi lancar. Ya alhamdulillah. Nah, ini tuh semua bisa terjadi di peternakan Anda kalau Anda mengadakan pengamatan yang maksimal. Ya, karena beda kandang, beda indukan, beda karakter.
padha ae wong siji karo sijine beda. Ya, beda omahe, beda karaktere. Wong sak tarangan ae wong beda karaktere kan. Orang itu satu wadah, satu tunggal saja beda karakter, apalagi burung. Sama saja, ya, sama saja. Ini juga siap saya sape. Ya, ini sudah juga bodor juga. Ini malah sudah bertelur kemarin. Sudah bertelur saya pindah dan ini kayaknya sudah bertelur lagi. Kita tengok. Nah, ini yang angker jantan. Berarti insya Allah prediksi saya 90% sudah bertelur lagi. Oke. Oke, sudah bertelur lagi. Nanti kalau saya percepat berarti anaknya tidak saya ambil. Tapi kalau saya kalau saya percepat anaknya saya sape. Tapi kalau tidak saya percepat anaknya saya umbar di sini. Saya biarkan di sini saja. Ya. Sampai selesai saya percepat telurnya tadi. Karena mungkin hari-hari ini saya tidak mempercepat dikarenakan kondisi kandang saya yang belakang itu yang jumlahnya 32 kotak itu posisinya sekarang rusak ya. Jadi kawatnya kemarin karena modal pas-pasan saya buatnya itu kawatnya pakai kawat stainless biasa, nggak anti karat, yang akhirnya tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai itu 2019 2021 tidak sampai 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun sudah hancur teman ya. Kalau teman-teman mau membuat kandang ternak seperti ini, usahakan kawat riner atau kawat anti karat ya, kawat anti karat ataupun ram hijau seperti ini ya. Ram hijau ini malah awet teman ya, ada pelindungnya plastik. Tapi kalau yang stainless biasa itu mudah karatan itu walah hancur, 3 tahun berjalan sudah remek ya. Oke, kembali lagi ke pian tadi. Ini bisa Anda tengok, ini sudah mulai pemulihan. Itu bisa Anda perhatikan betul-betul mulai dari keadaan bulunya sudah tidak mengembang lagi. Dan tadi pagi sudah saya cek perutnya posisi sudah isi. Satu. Yang kedua, sudah ada reaksi berontak ketika dipegang ya. Dipegang itu sudah berontak, berarti tandanya perkutut ini sudah mulai normal. Nah, kekuatannya kembali. Kekuatannya kembali. Dan ini tanda baik untuk teman-teman yang mengalami hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi. Monggo ya, monggo dipraktekkan. Semoga saja ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya ya, untuk terus mendukung channel saya berkembang, memberi edukasi dalam peternakan, walaupun ya videonya amatir seperti ini. Oke teman, ini indukan putih saya alhamdulillah sudah menetas. Ini kita lihat apakah anaknya 2 atau 1, karena belum saya cek kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelan-pelan kalau Anda belum terbiasa mengecek seperti ini teman. Tapi kalau sudah terbiasa, tahu karakter indukan kita, nggak masalah ya. Tapi ya harus tetap hati-hati. Alhamdulillah teman, atas 1 ini cuma 1 teman. Nggak apa-apa, cuman sebenarnya 2 ini. Oh berarti yang 1 mati, karena saya lihat cangkangnya 2 di bawah ya, cangkangnya 2. Ini posisi berarti masih mati 1. Oh nggak apa-apa. Ini sebenarnya kemarin cangkangnya 2. Nah ini kesalahan saya kemarin itu, tidak saya cek umur 4 hari 5 hari. Biasanya saya itu telaten 4 hari 5 hari saya cek. Ini tak sengaja berapa hari tidak saya cek kok malah cuma netes 1. Tidak masalah, syukuri saja. Ini udan mas saya. Nah untuk barang bukti kemarin, ini juga kemarin netes 2 tapi tinggal 1 ekor ya. Ini tembean ya, dimaklumi saja, namanya tembean kan, belum begitu bisa merawat anaknya. Ini kemarin netes 2 mati 1. Ini indukan yang saya bilang udan mas posisi umur 4 bulan setengah ya, 4 bulan setengah sudah produk. Nah yang saya video kemarin, mungkin teman-teman mengikuti tutorial saya bisa cek di beranda saya, jadi berurutan video saya
ngerekam kandangnya dewi. Oke, yang ini kemarin belum juga bertelur. Ini karena apa? Lambatnya pertumbuhan ini biasanya kadang indukannya bodol. Yo tenang toh. Nah, bisa Anda cek bawah. Nih kita lihat. Biasanya indukannya bodol. Kalau nggak bodol biasanya itu kan bodol bulu besar. Kalau nggak bodol biasanya ini sudah bertelur lagi karena anaknya sudah turun sarang. Ya, sudah turun sarang biasanya sudah bertelur lagi. Kalau belum berarti biasanya memang ada masalah. Masalahnya ya seperti tadi, ya. Seperti itu tadi. Oke, yang bawah alhamdulillah anak udan mas juga sehat-sehat. Ini kemarin sudah bertelur juga, teman. Bismillah. Nah, ini udan mas kali udan mas. Nah, kalau yang atas tadi udan mas Mojopahit kali udan mas Mojopahit. Kalau yang ini seingat saya ini udan mas split Mojopahit dan udan mas Mojopahit. Nah, jadinya bapaknya ini udan mas ekor hitam, split Mojopahit dan terah Mojopahit. Betinanya udan mas Mojopahit. Yang tentunya saya ambil dari terah terbaik saya. Nah, untuk yang sebelah sini teman, kemarin sebelah sini yang indukan pojok itu sudah laku kemarin siapan ya, diambil saudara Cilacap. Sedangkan yang sini belum. Itu masih dua di bawah. Ini putih Mojopahit dan putih Mojopahit juga. Oke. Kalau yang indukan udan mas ini terus terang teman belum saya jual. Ya, belum saya jual. Kalau nggak kepepet. Kalau nggak kepepet banget nggak saya jual. Nah, harganya pun yang jelas kalau udan mas seperti ini akan jauh di atas rata-rata perkutut biasa. Karena apa teman? Nyetaknya sangat susah sekali ya. Sangat susah nyetaknya. Birahinya itu susah. Maksud saya susah itu dari telur ke telur barunya itu loh. Ya, jadi kalau birahi produksinya sama kurang lebih. Selama perawatan kita bagus, harian kita bagus, insya Allah sama. Nyatanya yang tadi atas umur baru 4,5 bulan juga sudah produk ya. Mas, masa umur segitu sudah produk? Anda bisa datang ke kandang saya ataupun meneliti apa yang saya omongkan ini dari video saya. Kalau Anda simak baik-baik, udan mas yang saya ceritakan tadi ya, yang di sini tadi, ini adalah yang 4 bulan lalu. Ini yang 4 bulan lalu saya kasih di kandang sini teman. Kandang kas ini yang saya ombyokkan, saya video cek anakan perkutut Mojopahit warna. Anda bisa cek kurang lebih 4 bulan yang lalu. Dan sekarang sudah produk punya anak. Nah, ini menandakan apa teman? Apa yang saya omongkan itu sesuai realita, sesuai dengan keadaan, memang ada bukti nyata. Jadi tidak sebatas mas atau ngapusi atau mas itu menipu, nanti itu umur sudah 7 bulan 8 bulan baru Anda katakan umur segitu. Tidak, memang realitanya seperti itu. Dan ini memang umur 4,5 bulan. Nah, pas posisi sudah anak seperti ini, ya mungkin sudah 5 bulan lebih kan. Wong sudah anaknya itu sudah umur 10 hari kan, itu kan produksinya kan kemarin 2 minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu kan. Wong anaknya sekarang sudah umur 1 mingguan. Jadi ini bukti yang saya katakan valid apa adanya. Untuk teman-teman yang mau beternak, carilah bibit yang bagus ya. Karena apa? Karakter dari indukan Anda akan mempengaruhi perkembangan peternakan Anda. Kalau Anda membibit indukan saja asal-asalan, ya jangan salahkan nanti kalau produknya asal-asalan. Jangan salahkan nanti kalau keluarnya anakan juga asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jangan cari murahnya saja, tetapi cari kualitasnya juga. Karena yang berkualitas itu jauh lebih menjanjikan dalam untuk segi peternakan. Kalau Anda beli yang murah dengan kualitas bagus, ya alhamdulillah kalau dapat kan itu. Itu berarti rezeki Anda. Pesan saya sekali lagi untuk teman-teman yang mengawali karir beternak perkutut,
siapkan mental Anda jadi mental seorang pengusaha, karena perkutut ini bukan mental pekerja yang besok harus laku dan penting bisa berjalan, tapi kita harus punya mindset bagaimana 3, 4, 5 tahun ke depan peternakan saya akan berkembang dan menjadi sorotan nasional, sehingga kita tidak akan terpuruk dalam keadaan bingung nang didalane. Perbaiki pergaulan Anda dengan orang-orang yang mindsetnya membangun peternakan Anda. Jangan bergaul dengan orang yang memang mentalnya mental pekerja. Nanti Anda akan terpuruk dengan sendirinya dan mereka akan meninggalkan Anda ketika Anda kebingungan. Oke? Sekian, semoga bermanfaat. Salam ngingu kutut, sopai patut.